Bos muda itu tidak pernah menyangka dan membayangkan bahwa dirinya akan duduk di depan rumah sederhana itu dengan air mata yang perlahan menggenang di sudut matanya. Namun apa yang akan ia temukan di tempat itu akan selamanya mengubah cara pandangnya terhadap kehidupannya pribadinya. Karena terkadang kebenaran terbesar tidak ditemukan di rumah-rumah mewah yang megah, melainkan di rumah-rumah yang paling sederhana. Dan secara itu, ia hampir saja belajar pelajaran tersebut dengan cara yang paling tidak terduga. Namun sebelum melanjutkan cerita ini, jika teman-teman sahabat sukses menyukai kisah-kisah yang menyentuh hati dan mengingatkan kita tentang apa yang benar-benar penting dalam kehidupan, sahabat sukses mengundang teman-teman untuk subscribe, like, dan komen channel ini dan mengaktifkan lonceng notifikasi agar tidak melewatkan satupun cerita dari sahabat sukses. Dan sekarang aku ingin mengajukan pertanyaan yang sangat penting. Saat teman-teman mendengarkan cerita ini, dari kota mana teman-teman menonton? Tuliskan di kolom komentar ya. Sahabat sukses senang membaca dari mana teman-teman menemani kami. Baiklah, mari kita kembali ke cerita ini, karena semuanya bermula pada suatu sore yang tenang ketika sebuah mobil sedan mewah berwarna merah melaju perlahan di sebuah jalan tanah yang hampir tidak pernah dilalui kendaraan seperti itu. Suara mesinnya langsung menarik perhatian beberapa tetangga yang sedang duduk di depan rumah mereka. Di dusun pinggiran kota Jakarta yang kecil itu, mobil mewah bukanlah pemandangan yang biasa, apalagi mobil seperti itu. Kendaraan itu berhenti di depan sebuah rumah kecil, dibangun dengan dinding-dinding yang telah lusuh dimakan waktu dan atap genting tua. Rumah itu sederhana, sangat sederhana. Namun ada sesuatu yang istimewa di sana. Ada pot-pot bunga yang tergantung di jendela. Sebuah pagar kayu kecil mengelilingi halaman, dan di pintu masuk, sebuah pintu kayu lama tampak telah diperbaiki berkali-kali. Itulah jenis rumah yang berbicara tentang kerja keras, pengorbanan, dan martabat. Dari mobil merah itu, turun seorang pemuda elegan mengenakan jas gelap yang terpasang sempurna. Jam tangan mewahnya berkilau memantulkan sinar matahari sore. Sepatu pantofelnya yang mengkilap kontras dengan debu jalan tanah. Kehadirannya tidak luput dari perhatian. Jelas sekali bahwa pria itu tidak berasal dari tempat ini. Namanya Aswandi. Di usia 35 tahun, Aswandi dikenal di Jakarta sebagai salah satu pengusaha termuda dan paling sukses di negeri ini. Ia telah membangun kekayaan yang luar biasa dalam waktu yang sangat singkat. Perusahaan teknologi, investasi properti, proyek-proyek internasional. Namanya selalu muncul di majalah-majalah bisnis. Banyak yang mengaguminya, banyak pula yang iri. Namun hampir tidak ada yang benar-benar mengenal sosok pria di balik citra kesuksesan itu. Aswandi Kusuma adalah orang yang cerdas, ambisius, dan teguh pendirian, namun juga sangat kesepian. Selama bertahun-tahun, hidupnya telah berubah menjadi rutinitas yang dingin dan terkalkulasi. Rapat, kontrak, perjalanan bisnis, lalu rapat lagi. Uang terus bertambah, namun kekosongan pun demikian. Namun sore itu, ia tidak datang ke tempat ini untuk urusan bisnis, bukan untuk investasi, bukan pula karena rasa ingin tahu semata. Ia datang karena alasan yang sangat spesifik. Sebuah alasan yang telah berputar di benaknya selama beberapa hari. Sebuah alasan yang membuatnya tidak bisa tidur dengan nyenyak. Rumah yang ada di hadapannya adalah milik seseorang yang sangat ia kenal. Atau setidaknya, ia pikir ia mengenalnya. Itu adalah rumah Sari, perempuan yang bekerja sebagai asisten rumah tangga di rumah mewahnya. Sari sudah bekerja untuknya lebih dari 5 tahun. Selalu tepat waktu, selalu diam, selalu efisien. Ia adalah salah satu dari orang-orang yang tampak tidak terlihat dalam kehidupan orang-orang kaya. Ia datang pagi-pagi, membersihkan, merapikan, memasak bila diperlukan, lalu pergi tanpa membuat keributan. Aswandi hampir tidak pernah berbicara dengannya, bukan karena ia kejam, hanya karena ia tidak pernah menganggapnya perlu. Dalam dunianya, orang-orang seperti Sari adalah bagian dari fungsi rumah, seperti perabot, seperti peralatan rumah tangga, seperti taman. Mereka ada di sana, dan itu saja. Namun sesuatu telah berubah beberapa hari yang lalu, sesuatu yang membangkitkan rasa ingin tahu yang aneh dalam dirinya. Suatu pagi ketika ia sedang terburu-buru keluar dari rumahnya untuk menghadiri rapat penting, Aswandi memperhatikan sesuatu yang berbeda. Sari sedang berada di dapur, menyiapkan sarapan. Namun ia tidak sendirian. Ia berbicara pelan melalui telepon. Dan apa yang ia dengar membuat Aswandi berhenti sejenak. "Tidak usah khawatir, hari ini ibu akan membawakan makanan," katanya dengan nada yang lembut namun lelah. "Ibu tahu kamu sedang menunggu." Kalimat itu terukir dalam benak Aswandi, karena nada yang digunakan Sari sama sekali tidak seperti nada yang biasa ia gunakan di rumah. Itu adalah nada yang penuh kelembutan, kasih sayang, dan kekhawatiran. Sesuatu yang Aswandi tidak pernah lihat pada dirinya. Ketika Sari menyadari kehadirannya, ia segera menutup telepon dan kembali bekerja seolah tidak ada apa-apa.
Namun sejak saat itu, sesuatu mulai mengganggu pikiran Aswandi. Selama berhari-hari, ia tidak berhenti memikirkannya. Kepada siapa Sari menelpon? Siapa yang sedang menunggu makanan itu? Mengapa ia tampak begitu khawatir? Itu bukan urusannya sama sekali, namun tetap saja ia tidak bisa mengeluarkan pikiran itu dari benaknya. Mungkin karena di tengah kehidupannya yang terorganisir dengan sempurna, pikiran kecil itu mewakili sesuatu yang berbeda, sesuatu yang manusiawi, sesuatu yang nyata, sesuatu yang tidak bisa dibeli dengan uang. Maka pada suatu sore, didorong oleh rasa ingin tahu yang bahkan ia sendiri tidak sepenuhnya mengerti, ia memutuskan untuk mengikutinya. Bukan dengan cara yang obsesif, bukan seperti dalam film, hanya dengan menjaga jarak tertentu ketika Sari keluar dari rumah mewah itu. Setelah bekerja, Sari berjalan beberapa blok, lalu naik angkot kecil dan akhirnya turun di kampung pinggiran kota yang sederhana itu. Aswandi mengikuti perjalanan itu dengan mobilnya, tanpa tahu persis apa yang ia harapkan akan ia temukan. Dan kini ia berdiri di depan rumah perempuan yang setiap hari membersihkan rumah mewah yang besar itu. Perbedaan antara kedua dunia itu tidak mungkin diabaikan. Rumahnya memiliki lebih dari 20 kamar, kolam renang, taman yang luas, dan ruang keluarga yang lengkap. Rumah ini hanya punya 2 kamar, mungkin 3, namun ada sesuatu di tempat itu yang membuatnya berdiri mengamati selama beberapa menit. Ada kehidupan di sana, terasa jelas. Ada jemuran pakaian di tali, sepeda roda 3 bersandar di dekat pintu, dan gambar-gambar anak kecil tertempel di salah satu jendela. Aswandi sedikit mengerutkan keningnya. Sepeda roda 3 lusuh. Sari punya anak. Itu tidak pernah ia tanyakan, bahkan ia tidak pernah menanyakan apapun tentang kehidupan Sari. Itulah saatnya pintu rumah terbuka, dan Sari muncul. Ia masih mengenakan seragam biru mudanya. Di tangannya ia membawa sebuah nampan kecil. Di atasnya ada segelas teh manis dan secangkir kopi tubruk. Ketika ia melihat mobil merah di depan rumahnya, ia terpaku sepenuhnya. Matanya terbuka lebar dengan terkejut. "Pak Aswandi," gumamnya tidak percaya dengan apa yang ia lihat. Pengusaha muda itu melangkah mendekatinya. Ia tidak tahu persis apa yang harus ia katakan. Situasi itu aneh bahkan bagi dirinya sendiri. Sari akhirnya berkata, "Maaf kalau mengejutkan ibu, tetapi saya memang perlu berbicara dengan ibu." Sari memandang mobilnya, lalu memandang rumahnya dan akhirnya kembali memandangnya. Ada campuran rasa gugup dan kekhawatiran di wajahnya. "Apakah ada yang terjadi di rumah, Pak?" Aswandi menggelengkan kepalanya. "Tidak." Namun kemudian matanya turun ke nampan yang ia pegang. Teh manis, kopi tubruk, 2 minuman seolah ia sedang menyajikan untuk seseorang. Aswandi perlahan mengangkat pandangannya. "Boleh saya tanya sesuatu, Sari?" Ia mengangguk hamuk-hamuk. "Tentu, Pak." "Untuk siapa sarapan ini?" Sari hanya ragu beberapa detik, namun detik-detik itu terasa seperti selamanya. Matanya bergerak sedikit ke arah dalam rumah, seolah ia sedang berpikir apakah harus menjawab atau tidak. Dan saat itulah dari dalam rumah yang kecil itu, terdengar suara anak kecil, suara yang manis, polos. Namun ada sesuatu di dalamnya, sesuatu yang sangat Aswandi tidak bisa jelaskan saat itu. Mungkin itu adalah cara pengucapannya, seolah anak itu sedang menunggu sesuatu yang sangat penting. Sari perlahan menundukkan pandangannya ke nampan yang ia pegang di tangannya. Lalu ia menarik nafas dalam, saat itu ia tampak berdebat dalam dirinya sendiri. Namun akhirnya ia mengangkat pandangannya ke Aswandi. "Pak, suaranya sedikit bergetar. Saya tidak menyangka Bapak akan datang ke sini." Aswandi juga tidak menyangka akan berada di sana. Bahkan jika seseorang mengatakan kepadanya pagi itu bahwa ia akan berakhir di depan rumah asisten rumah tangganya, ia mungkin akan berpikir itu absurd. Namun kini ia ada di sana dan sesuatu di dalamnya mengatakan bahwa ia belum harus pergi. "Tidak apa-apa." Sari berkata dengan tenang, "Saya hanya ingin berbicara sebentar dengan ibu." Namun kemudian ia mendengar suara anak itu lagi, kali ini sedikit lebih keras. "Ibu!" Suara itu datang dari dalam rumah. Aslani memandang ke arah pintu terbuka dan untuk pertama kalinya merasakan rasa ingin tahu yang berbeda. Bukan rasa ingin tahu yang dingin dari dunia bisnis, melainkan sesuatu yang lebih manusiawi. Sari ragu beberapa detik lagi lalu berkata dengan lembut, "Silahkan masuk, Pak." Aswandi sedikit terkejut. Ia tidak mengharapkan undangan itu. Namun perlahan ia berjalan menuju pintu masuk rumah itu. Bagian dalamnya kecil, sangat kecil, dibandingkan dengan ruangan manapun di rumah mewahnya. Namun, semuanya tertata dengan luar biasa rapi. Ada meja kayu sederhana di tengah, 2 kursi, sebuah sofa usang, dan di sudut ruangan sebuah rak penuh buku gambar, krayon, dan beberapa mainan sederhana. Aswandi langsung memperhatikan sesuatu. Semuanya bersih, sangat bersih. Jelas sekali bahwa Sari merawat tempat itu dengan usaha yang sama seperti ketika ia merawat rumah majikannya. Namun kemudian ia melihatnya. Seorang anak kecil duduk di kursi dekat meja.
Usianya sekitar 6 atau 7 tahun, berambut hitam, bermata besar, dan dengan ekspresi yang penuh rasa ingin tahu. Ketika melihat Aswandi, anak itu sedikit mengerutkan dahinya. Ia tidak tampak takut, hanya terkejut. "Bu, siapa dia?" Sari meletakkan nampan di atas meja. "Dia bos ibu, Nak." Anak itu membuka matanya sedikit lebih lebar. "Bos ibu?" Aswandi merasa tidak nyaman dengan cara yang aneh. Ia tidak terbiasa dengan perkenalan semacam itu. Dalam dunianya, orang-orang jarang menyebutnya sebagai bos. Biasanya mereka memanggilnya Pak Aswandi atau Pak Direktur. Namun di rumah kecil itu, ia hanya disebut bos. Anak itu mengamati Aswandi dari ujung kepala hingga ujung kaki, lalu menunjuk chestnya. Kelihatannya sangat keren. Aswandi tidak bisa menahan senyum kecil. "Terima kasih." Sari dengan cepat mengambil gelas teh manis dan mendekatkannya ke anak itu. "Minum dulu tehnya ya." Anak itu menurut. Aswandi berdiri mengamati adegan itu dalam diam. Ada sesuatu yang sangat sederhana dalam momen itu. Sesuatu yang hampir terasa asing baginya. Seorang ibu, seorang anak, sarapan sederhana. Sesuatu yang begitu umum, namun sekaligus begitu jauh dari kehidupannya sendiri. Aswandi memperhatikan sesuatu lagi. Di atas meja ada sepiring nasi kecil. Namun jelas tidak ada banyak makanan lagi selain itu. Makanannya sederhana, sangat sederhana. Sari kembali memandang Aswandi. "Pak, Bapak ingin berbicara dengan saya?" Aswandi butuh beberapa detik untuk menjawab. Ia masih memproses apa yang ia lihatnya. "Saya tidak tahu kalau ibu punya anak." Sari mengangguk pelan. "Iya, ini Dava." Anak itu mengangkat tangannya. "Halo." Aswandi merespons dengan gerakan kecil. "Halo Dava." Dava minum seteguk lagi teh manisnya, lalu kembali mengamati Rizky dengan penuh rasa ingin tahu. "Bapak yang tinggal di rumah besar itu ya?" Aswandi terkejut. "Rumah besar?" Dava mengangguk dengan antusias. "Iya, ibu bilang dia membersihkan rumah yang sangat besar." Sari sedikit gugup. "Dava?" Namun Aswandi mengangkat tangannya dengan tenang. "Tidak apa-apa." Lalu ia memandang anak itu. "Iya, itu rumah saya." Dava membuka matanya dengan takjub. "Ada kolam renangnya?" Aswandi mengangguk. "Iya, ada home theaternya juga." Dava termenung beberapa detik lalu mengatakan sesuatu yang membuat Rizky merasakan ketidaknyamanan yang aneh. Pasti enak tinggal di sana. Aswandi tidak tahu harus menjawab apa, karena untuk pertama kalinya, pertanyaan itu tidak terasa sesederhana itu. Sari dengan cepat mengalihkan topik. "Dava, habiskan sarapannya." Namun Aswandi memperhatikan sesuatu. Dava tidak memakan nasinya. Ia hanya minum tehnya. Aswandi sedikit mengerutkan alisnya. "Kamu tidak suka nasinya?" Anak itu memandang piringnya, lalu memandang ibunya. Sari dengan cepat berkata, "Suka kok Dava." Lalu berkata pelan, "Saya mau simpan dulu." Aswandi menundukkan kepalanya. "Disimpan?" Anak itu mengangguk, "Buat nanti." Namun Aswandi memperhatikan sesuatu yang aneh dalam ekspresi Sari. Ada ketegangan halus di wajahnya, seolah ada sesuatu yang tidak beres. Aswandi kembali memandang piring itu. Porsinya kecil, sangat kecil. Dan tiba-tiba ia teringat telepon yang ia dengar beberapa hari lalu. Hari ini ibu akan membawakan makanan. Kalimat itu kembali terlintas di benaknya dan kemudian Aswandi mengajukan sebuah pertanyaan. Sebuah pertanyaan yang akan mengubah sepenuhnya arah sore itu. "Sari, ibu selalu sarapan bersama anak ibu sebelum berangkat kerja?" Sari ragu sejenak, 2 detik, lalu menjawab, "Tidak selalu." Rizky mengamati reaksinya dengan seksama. "Kenapa?" Sari menghindari pandangannya. "Kadang saya berangkat sangat pagi." Dava tiba-tiba berbicara. "Kadang ibu tidak makan." Sari dengan cepat berbalik ke arahnya. "Dava?" Namun sudah terlambat. Aswandi merasakan sesuatu menegang di dadanya. "Maksudnya apa?" Dava menjawab dengan penuh keluguan. "Kadang bilang sudah makan di rumah besar." Aswandi terdiam sepenuhnya. Karena ia tahu betul, itu tidak benar. Ia tidak pernah sekalipun melihat Sari sarapan di rumahnya. Tiba-tiba semuanya mulai tersambung. Telepon itu, makanan itu, kekhawatiran dalam suaranya. Porsi nasi yang kecil, sangat kecil, dan cara Dava menyimpan sebagian sarapannya. Rizky merasakan perasaan yang tidak nyaman, campuran antara terkejut dan sesuatu yang lain, sesuatu yang hampir menyerupai rasa bersalah. Namun masih ada sesuatu yang belum ia pahami, sesuatu yang belum masuk akal. Sari berkata pelan, "Saya selalu bawa makanan dari rumah saya." Keheningan memenuhi rumah kecil itu. Sari menundukkan pandangannya. Dava terus minum tehnya tanpa sepenuhnya memahami apa yang sedang terjadi. Beberapa detik berlalu sampai akhirnya Sari berbicara. Suaranya lembut namun tegas. "Saya tidak mencuri apapun, Pak." Aswandi dengan cepat mengangkat kepalanya. "Saya tidak bilang begitu." Sari memandangnya langsung ke mata. "Tapi saya pikir itu yang Bapak pikirkan."
Aswandi merasakan ketidaknyamanan yang lebih besar, karena sebenarnya ia justru sempat memikirkan hal itu sebentar. Namun kini ia tidak begitu yakin lagi. Sari menarik nafas dalam lalu menjelaskan dengan tenang. Kadang ketika ada makanan yang tersisa di dapur, saya simpan. Aswandi mendengarkan dalam diam. Di rumah Bapak sering ada makanan yang masih layak makan, tapi dibuang. Itu memang benar, sangat benar. Aswandi tidak pernah terlalu memikirkan hal itu. Namun kini mendengarnya seperti itu terdengar berbeda, sangat berbeda. Sari melanjutkan, dan kalau itu terjadi, saya bawa sedikit. Aswandi memandang Dava. Anak itu sudah menghabiskan tehnya. Untuk dia, Sari mengangguk pelan. Untuk dia, keheningan kembali memenuhi rumah kecil itu. Namun kali ini keheningan itu jauh lebih berat. Karena Aswandi mulai memahami sesuatu yang tidak pernah ia pertimbangkan sebelumnya. Sementara di rumahnya, piring-piring penuh makanan terbuang sia-sia. Di rumah kecil ini, setiap butir nasi sangat berharga. Dan kenyataan sederhana itu mulai memukul sesuatu yang sangat dalam di dalam dirinya. Namun Aswandi belum tahu hal yang paling mengejutkan masih akan terungkap. Karena beberapa detik kemudian, Dava akan mengajukan sebuah pertanyaan yang akan membuat pengusaha muda itu benar-benar terdiam tanpa kata, dan pertanyaan itu akan menjadi awal dari sesuatu yang tidak akan pernah Aswandi lupakan. Keheningan di dalam rumah kecil itu seolah menjadi semakin berat. Aswandi berdiri memandangi meja sederhana itu, gelas teh yang kosong, dan piring nasi kecil yang hampir tidak disentuh Dava. Adegan itu begitu sederhana, namun sekaligus begitu mengungkapkan banyak hal. Selama bertahun-tahun, Aswandi hidup dikelilingi oleh kelimpahan. Di rumahnya setiap hari disiapkan sarapan yang berlimpah, buah-buahan segar, nasi hangat, jus alami, kopi yang baru diseduh, dan seringkali setengah dari makanan itu berakhir di tempat sampah. Ia tidak pernah terlalu memikirkan hal itu. Itu hanyalah bagian dari rutinitas, bagian dari kehidupan yang nyaman. Namun kini duduk di dapur kecil itu, di mana setiap suap nasi tampak sangat berharga, kenyataan itu mulai terlihat berbeda, sangat berbeda. Dava selesai minum tehnya dan meletakkan gelas di atas meja, lalu memandang Aswandi dengan rasa ingin tahu yang alami dari seorang anak. Bapak punya anak? Aswandi butuh 1 detik untuk menjawab. Tidak. Dava sedikit memiringkan tehnya. Kenapa? Aswandi melepaskan senyum kecil yang tidak nyaman. Mungkin saya tidak pernah menemukan waktu yang tepat. Dava mengerutkan dahinya, seolah mencoba memahami sesuatu yang sangat rumit. Terus, tinggal sendiri di rumah besar itu? Iya. Anak itu memandang ke arah jendela, lalu kembali memandang Aswandi. Pasti sangat sepi. Kalimat itu diucapkan dengan penuh keluguan, membuat Aswandi merasakan ketidaknyamanan yang aneh. Karena itu memang benar, rumahnya sunyi, terlalu sunyi. Sejenak Aswandi membayangkan rumah mewahnya, kamar-kamar yang besar, lorong-lorong yang panjang, ruang-ruang yang kosong. Semuanya tertata dengan sempurna, tapi juga kosong dengan sempurna. Dava berbicara lagi. Saya tidak suka kesunyian. Sari menyanding wajah anaknya. Dava? Namun anak itu terus berbicara dengan alami. Kadang waktu ibu kerja seharian, rumah jadi sangat sunyi. Aswandi mengangkat pandangannya. Kamu sendirian? Sari dengan cepat menjawab. Hanya beberapa jam saja, Pak. Nanti ada Bu Ningsi tetangga yang datang menemani. Namun, Dava kembali berbicara. Kadang saya nunggu ibu di jendela. Aswandi merasakan sesuatu mencengkram di dadanya. Ia tidak tahu persis mengapa. Mungkin karena tiba-tiba rumah kecil itu tidak lagi tampak sesederhana tadi, melainkan tampak penuh dengan cerita. Dava kembali memandang Aswandi. Bapak kenapa kemari? Pertanyaan itu langsung sederhana dan sepenuhnya logis. Aswandi memandang Sari lalu anak itu, dan untuk pertama kalinya, ia tidak tahu harus berkata apa. Karena kenyataannya, bahkan ia sendiri tidak sepenuhnya mengerti mengapa ia datang. Rasa ingin tahu, kegelisahan, kebosanan, mungkin sedikit dari semuanya. Namun kini setelah ia berada di sana, ia merasakan ada sesuatu yang lebih, sesuatu yang masih belum bisa ia identifikasi. Sebelum Aswandi sempat menjawab, Dava mengajukan pertanyaan lain, sebuah pertanyaan yang akan mengubah sepenuhnya arah percakapan itu. Bapak baik sama ibu saya? Sari dengan cepat mengangkat kepalanya. Dava? Namun Aswandi tidak mengalihkan pandangannya dari anak itu. Kenapa kamu tanya begitu? Dava mengangkat bahunya. Karena kadang ibu pulang sangat kelelahan. Keheningan kembali memenuhi ruangan. Aswandi memandang Sari. Ia menghindari pandangannya. Dava terus berbicara dengan penuh kejujuran. Tapi ibu selalu bilang pekerjaannya penting. Sari berkata dengan lembut. Dava, sudah. Namun anak itu tampaknya belum selesai. Bilang kalau kerja keras suatu hari nanti semuanya akan lebih baik. Aswandi merasakan setiap kata itu jatuh perlahan ke dalam dirinya. Karena ia tidak pernah memikirkan pekerjaan Sari dengan cara seperti itu.
Baginya, Sari hanyalah seseorang yang menjalankan fungsi di rumahnya. Namun bagi Dava, pekerjaan itu mewakili sesuatu yang jauh lebih besar. Itu mewakili harapan, pengorbanan, dan masa depan. Dava kembali memandang Aswandi. "Bapak tahu tidak?" Aswandi sedikit menundukkan kepalanya. "Apa?" Dava ragu 1 detik lalu mengatakan sesuatu yang membuat pengusaha muda itu benar-benar terpaku. "Ibu bilang Bapak orang yang baik." Jantung Aswandi berdegup kencang secara tak terduga, karena kata-kata itu sama sekali bukan yang ia harapkan untuk didengar. Aswandi perlahan memandang Sari. Ia tampak tidak nyaman. "Dava," gumapnya. Namun anak itu melanjutkan, "Bilang Bapak kerja keras dan makanya punya rumah besar." Aswandi merasakan campuran emosi yang aneh. Bangga, tidak nyaman, bingung. Dava menyadarkan sikunya di atas meja. "Apa benar kalau seseorang kerja keras bisa punya rumah besar?" Aswandi menjawab pelan. "Kadang iya." Dia tersenyum. "Berarti ibu juga harusnya bisa pun." Udara di ruangan itu seolah berhenti sesaat. Aswandi tidak tahu harus berkata apa. Karena dalam logika sederhana anak itu, hal itu sangat masuk akal. Sari bekerja sangat keras. Jauh lebih keras dari yang pernah Aswandi bayangkan. Namun rumahnya kecil, sangat kecil. Dava menundukkan pandangannya ke piring, lalu membagi sedikit nasi menjadi 2 bagian, menyimpan setengahnya, dan mulai memakan setengahnya lagi. Aswandi mengamati gerakan itu. "Kenapa kamu simpan setengahnya?" Dava menjawab tanpa mengangkat pandangannya. "Buat nanti." "Buat kamu?" Dava menggelengkan kepalanya. "Buat ibu." Sari memejamkan matanya sesaat. Aswandi merasakan sesuatu bergetar di dalam dirinya. Sesuatu yang dalam, sesuatu yang tidak biasa ia rasakan. Selama bertahun-tahun ia mendengar ceramah tentang pengorbanan, tentang kerja keras, namun melihat gerakan kecil itu sama sekali berbeda. Itu nyata, itu manusiawi. Dava kembali mengangkat pandangannya. "Bapak mau kopi?" Aswandi berkedip terkejut. "Apa?" Dava menunjuk nampan. "Ibu sudah buat kopi." Aswandi memandang cangkir itu. Masih hangat. Namun saat itu ia memahami sesuatu. Kopi itu mungkin bukan untuknya, itu untuk orang lain. "Kopi itu untuk siapa?" "Sari." Sari ragu. Namun Dava menjawab lebih cepat. "Untuk Pak Warung." Aswandi sedikit mengerutkan alisnya. "Pak Warung siapa?" Dava berbicara dengan santai. "Pak Hasan." "Siapa Pak Hasan?" Sari menarik nafas dalam-dalam. Ia tahu ia tidak bisa menyembunyikannya lagi. "Pemilik warung di kampung ini." Aswandi tidak mengerti. "Kenapa ibu bawakan kopi untuk beliau?" Dava menjawab lagi. "Karena beliau kasih ibu bon dulu." Keheningan menjadi mutlak. Sari memejamkan matanya sesaat. Aswandi merasakan sesuatu bergetar di dalam dirinya. Sesuatu yang dalam, sesuatu yang tidak biasa ia rasakan. Selama bertahun-tahun ia mendengar ceramah tentang pengorbanan, tentang kerja keras, namun melihat gerakan kecil itu sama sekali berbeda. Itu nyata, itu manusiawi. Dava kembali mengangkat pandangannya. "Bapak mau kopi?" Aswandi berkedip terkejut. "Apa?" Dava menunjuk nampan. "Ibu sudah buat kopi." Aswandi memandang cangkir itu. Masih hangat. Namun saat itu ia memahami sesuatu. Kopi itu mungkin bukan untuknya. Itu untuk orang lain. Kopi itu untuk siapa? "Sari." Sari ragu. Namun Dava menjawab lebih cepat. "Untuk Pak Warung." Aswandi sedikit mengerutkan alisnya. "Pak Warung siapa?" Dava berbicara dengan santai. "Pak Hasan." "Siapa Pak Hasan?" Sari menarik nafas dalam-dalam. Ia tahu ia tidak bisa menyembunyikannya lagi. "Pemilik warung di kampung ini." Aswandi tidak mengerti. "Kenapa ibu bawakan kopi untuk beliau?" Dava menjawab lagi. "Karena beliau kasih ibu bon dulu." Keheningan menjadi mutlak. Sari memejamkan matanya sesaat. Aswandi merasakan sesuatu bergetar di dalam dirinya. Sesuatu yang dalam, sesuatu yang tidak biasa ia rasakan. Selama bertahun-tahun ia mendengar ceramah tentang pengorbanan, tentang kerja keras, namun melihat gerakan kecil itu sama sekali berbeda. Itu nyata, itu manusiawi. Dava kembali mengangkat pandangannya. "Bapak mau kopi?" Aswandi berkedip terkejut. "Apa?" Dava menunjuk nampan. "Ibu sudah buat kopi." Aswandi memandang cangkir itu. Masih hangat. Namun saat itu ia memahami sesuatu. Kopi itu mungkin bukan untuknya, itu untuk orang lain. Kopi itu untuk siapa? "Sari." Sari ragu. Namun Dava menjawab lebih cepat. "Untuk Pak Warung." Aswandi sedikit mengerutkan alisnya. "Pak Warung siapa?" Dava berbicara dengan santai.
Pak Hasan. Siapa Pak Hasan? Sari menarik nafas dalam-dalam. Ia tahu ia tidak bisa menyembunyikannya lagi. Pemilik warung di kampung ini. Aswandi tidak mengerti. Kenapa ibu bawakan kopi untuk beliau? Dava menjawab lagi. Karena beliau kasih ibu bon dulu. Keheningan menjadi mutlak. Sari memejamkan matanya sesaat. Aswandi merasakan sesuatu bergetar di dalam dirinya. Sesuatu yang dalam, sesuatu yang tidak biasa ia rasakan. Selama bertahun-tahun ia mendengar ceramah tentang pengorbanan, tentang kerja keras, namun melihat gerakan kecil itu sama sekali berbeda. Itu nyata, itu manusiawi. Dava kembali mengangkat pandangannya. Bapak mau kopi? Aswandi berkedip terkejut. Apa? Dava menunjuk nampan. Ibu sudah buat kopi. Aswandi memandang cangkir itu. Masih hangat. Namun saat itu ia memahami sesuatu. Kopi itu mungkin bukan untuknya. Itu untuk orang lain. Kopi itu untuk siapa? Sari. Sari ragu. Namun Dava menjawab lebih cepat. Untuk Pak Warung. Aswandi sedikit mengerutkan alisnya. Pak Warung siapa? Dava berbicara dengan santai. Pak Hasan. Siapa Pak Hasan? Sari menarik nafas dalam-dalam. Ia tahu ia tidak bisa menyembunyikannya lagi. Pemilik warung di kampung ini. Aswandi tidak mengerti. Kenapa ibu bawakan kopi untuk beliau? Dava menjawab lagi. Karena beliau kasih ibu bon dulu. Keheningan menjadi mutlak. Sari memejamkan matanya sesaat. Aswandi merasakan sesuatu bergetar di dalam dirinya. Sesuatu yang dalam, sesuatu yang tidak biasa ia rasakan. Selama bertahun-tahun ia mendengar ceramah tentang pengorbanan, tentang kerja keras, namun melihat gerakan kecil itu sama sekali berbeda. Itu nyata, itu manusiawi. Dava kembali mengangkat pandangannya. Bapak mau kopi? Aswandi berkedip terkejut. Apa? Dava menunjuk nampan. Ibu sudah buat kopi. Aswandi memandang cangkir itu. Masih hangat. Namun saat itu ia memahami sesuatu. Kopi itu mungkin bukan untuknya. Itu untuk orang lain. Kopi itu untuk siapa? Sari. Sari ragu. Namun Dava menjawab lebih cepat. Untuk Pak Warung. Aswandi sedikit mengerutkan alisnya. Pak Warung siapa? Dava berbicara dengan santai. Pak Hasan. Siapa Pak Hasan? Sari menarik nafas dalam-dalam. Ia tahu ia tidak bisa menyembunyikannya lagi. Pemilik warung di kampung ini. Aswandi tidak mengerti. Kenapa ibu bawakan kopi untuk beliau? Dava menjawab lagi. Karena beliau kasih ibu bon dulu. Keheningan menjadi mutlak. Sari memejamkan matanya sesaat. Aswandi merasakan sesuatu bergetar di dalam dirinya. Sesuatu yang dalam, sesuatu yang tidak biasa ia rasakan. Selama bertahun-tahun ia mendengar ceramah tentang pengorbanan, tentang kerja keras, namun melihat gerakan kecil itu sama sekali berbeda. Itu nyata, itu manusiawi. Dava kembali mengangkat pandangannya. Bapak mau kopi? Aswandi berkedip terkejut. Apa? Dava menunjuk nampan. Ibu sudah buat kopi. Aswandi memandang cangkir itu. Masih hangat. Namun saat itu ia memahami sesuatu. Kopi itu mungkin bukan untuknya. Itu untuk orang lain. Kopi itu untuk siapa? Sari. Sari ragu. Namun Dava menjawab lebih cepat. Untuk Pak Warung. Aswandi sedikit mengerutkan alisnya. Pak Warung siapa? Dava berbicara dengan santai. Pak Hasan. Siapa Pak Hasan? Sari menarik nafas dalam-dalam. Ia tahu ia tidak bisa menyembunyikannya lagi. Pemilik warung di kampung ini. Aswandi tidak mengerti. Kenapa ibu bawakan kopi untuk beliau? Dava menjawab lagi. Karena beliau kasih ibu bon dulu. Keheningan menjadi mutlak. Sari memejamkan matanya sesaat. Aswandi merasakan sesuatu bergetar di dalam dirinya. Sesuatu yang dalam, sesuatu yang tidak biasa ia rasakan. Selama bertahun-tahun ia mendengar ceramah tentang pengorbanan, tentang kerja keras, namun melihat gerakan kecil itu sama sekali berbeda. Itu nyata, itu manusiawi. Dava kembali mengangkat pandangannya. Bapak mau kopi? Aswandi berkedip terkejut. Apa? Dava menunjuk nampan. Ibu sudah buat kopi. Aswandi memandang cangkir itu. Masih hangat, namun saat itu ia memahami sesuatu. Kopi itu mungkin bukan untuknya. Itu untuk orang lain. Kopi itu untuk siapa? Sari. Sari ragu. Namun Dava menjawab lebih cepat. Untuk Pak Warung. Aswandi sedikit mengerutkan alisnya. Pak Warung siapa? Dava berbicara dengan santai. Pak Hasan? Siapa Pak Hasan? Sari menarik napas dalam-dalam.
Ia tahu ia tidak bisa menyembunyikannya lagi. Pemilik warung di kampung ini. Aswandi tidak mengerti. Kenapa ibu bawakan kopi untuk beliau? Dava menjawab lagi. Karena beliau kasih ibu bon dulu. Keheningan menjadi mutlak. Sari memejamkan matanya sesaat. Aswandi merasakan seolah satu keping puzzle lagi baru saja terpasang. Ibu punya hutang di warung. Sari menjawab dengan tenang. Sedikit saja. Aswandi memandang sekeliling rumah itu. Meja, perabot sederhana, mainan-mainan yang apa adanya, semuanya mulai memiliki makna yang berbeda. Kenapa ibu tidak pernah bilang apa-apa kepada saya? Sari mengangkat pandangannya. Karena itu bukan urusan bapak. Jawabannya tenang dan penuh martabat. Namun Aswandi tidak bisa menahan rasa nyeri di dadanya. Karena untuk pertama kalinya, ia memahami sesuatu yang tidak pernah ia pertimbangkan sebelumnya. Sementara ia setiap hari mengambil keputusan bernilai miliaran rupiah, perempuan yang menjaga kebersihan rumahnya berjuang setiap minggu hanya untuk membeli makan, namun tetap tidak pernah meminta apapun. Tidak pernah mengeluh, tidak pernah menceritakan kondisinya. Dava berbicara lagi, tapi Pak Hasan orangnya baik. Aswandi memandang anak itu. Kenapa bilang begitu? Dava tersenyum, karena beliau tidak pernah bilang tidak. Aswandi merasakan sesuatu perlahan hancur di dalam dirinya, karena tiba-tiba ia memahami sesuatu yang menyakitkan. Bagi anak itu, seorang pria yang sekadar mengizinkan pembayaran belakangan saja sudah dianggap sebagai orang yang baik. Dan kemudian Dava mengajukan satu pertanyaan terakhir. Sebuah pertanyaan yang sederhana namun menghancurkan. Bapak juga baik sama ibu saya. Pengusaha muda Aswandi tidak bisa menjawab, karena untuk pertama kalinya dalam waktu yang lama, ia tidak yakin apa sebenarnya jawabannya. Dan saat itulah sesuatu di dalam dirinya mulai berubah. Meski ia belum tahu sejauh mana rumah kecil itu dan anak itu akan mengubah hidupnya sepenuhnya. Pertanyaan Dava masih melayang di udara. Bapak juga baik sama ibu saya. Aswandi tetap diam. Itu bukan pertanyaan yang sulit, setidaknya tidak kelihatannya. Namun di dalam dirinya ada sesuatu yang bergerak, sesuatu yang tidak nyaman, sesuatu yang tidak biasa ia hadapi. Selama bertahun-tahun, ia telah menjawab pertanyaan-pertanyaan rumit di hadapan investor, pengusaha, wartawan, dan pengacara. Ia telah membela proyek-proyek bernilai miliaran rupiah, menutup kesepakatan-kesepakatan besar, mengambil keputusan yang menggerakkan angka-angka raksasa. Namun pertanyaan itu, pertanyaan sederhana dari seorang anak yang duduk di depan meja yang sederhana, telah membuatnya benar-benar tidak bisa berkata apa-apa. Aswandi perlahan memandang Sari. Ia berdiri di samping meja dengan tangan sedikit bertautan di depan celemek birunya. Ia tidak tampak marah maupun kecewa, hanya tampak tenang. Tenang dengan cara yang hampir membingungkan. Dava menunggu jawabannya. "Gimana, Pak?" tanya anak itu. Aswandi menarik napas dalam-dalam. "Saya berusaha untuk baik." Dava memiringkan kepalanya. Berusaha itu sama saja dengan sudah baik. Pertanyaan itu kembali jatuh dengan bobot sebuah kebenaran yang sederhana. Aswandi melepaskan tawa kecil yang gugup. Kadang tidak. Dava tampak merenungkan hal itu, lalu hanya mengangguk. Tidak apa-apa. Dan ia melanjutkan memakan sedikit nasi yang telah ia bagi tadi. Aswandi mengamati gerakan itu. Itu adalah gerakan yang sangat kecil. Namun setiap detail kecil dari adegan itu tampak memiliki bobot yang besar. Karena untuk pertama kalinya dalam waktu yang lama, Aswandi melihat sesuatu yang biasanya tidak ditunjukkan oleh kehidupannya. Kehidupan nyata tanpa filter, tanpa kemewahan, tanpa kepura-puraan. Hanya orang-orang yang berusaha untuk terus maju. Dava selesai makan lalu mengambil gelas yang kosong dan meletakkannya dengan hati-hati di atas nampan. "Makasih ya Bu tehnya." Sari tersenyum. "Sama-sama, Nak." Aswandi memperhatikan sesuatu lagi. Tidak ada tergesa-gesa di rumah ini. Tidak ada telepon yang berdering. Tidak ada email yang mendesak. Tidak ada rapat. Semuanya tampak berjalan dengan ritme yang berbeda. Ritme yang lebih lambat, lebih manusiawi. Dava kembali memandang Aswandi. "Bapak kerja seharian hampir setiap hari." Anak itu tampak memikirkan sesuatu lalu bertanya, "Bapak suka?" Aswandi butuh beberapa detik untuk menjawab. Iya, kayaknya suka. Namun ketika mengatakannya, ia merasakan sesuatu yang aneh, karena jawabannya tidak lagi terasa sejelas sebelumnya. Dava terus mengamatinya. "Ibu saya juga kerja keras, saya tahu. Tapi kalau sudah pulang, selalu main sebentar sama saya." Sari tersenyum lembut. "Dava." Namun anak itu tampaknya tidak berniat berhenti. "Walaupun ibu capek,"
Aswandi memandang Sari. Ia sedikit menundukkan pandangannya. Penting untuk meluangkan waktu bersama dia. Dava bangkit dari kursinya, berjalan menuju rak kecil di sudut ruangan. Dari sana ia mengambil sebuah buku gambar yang penuh dengan coretan. Ia kembali ke meja dan membukanya di depan Aswandi. Lihat. Aswandi menundukkan kepalanya. Buku gambar itu penuh dengan gambar yang dibuat dengan krayon. Rumah-rumah, pohon-pohon, orang-orang, dan di banyak gambar itu tampak Sari. Di beberapa gambar, Dava menggambar dirinya bersama ibunya. Di gambar lain mereka berpegangan tangan. Di gambar lain mereka hanya duduk bersama. Namun satu gambar menarik perhatian Aswandi secara khusus. Itu adalah sebuah rumah. Rumah yang besar, sangat besar. Jauh lebih besar dari rumah kecil tempat mereka berada. Ada jendela-jendela yang besar, sebuah taman, dan kolam renang. Dava menunjuk gambar itu. Itu rumah Bapak. Aswandi terkejut. Oh, punyaku. Dava mengangguk dengan antusias. Iya, ibu cerita seperti apa rumahnya. Aswandi mengamati gambar itu. Itu adalah gambaran rumah mewahnya versi anak kecil. Namun yang benar-benar menarik perhatiannya adalah sesuatu yang lain. Dalam gambar itu ada 3 orang di depan rumah. Dava, Sari, dan satu figur lagi. Aswandi menunjuk figur ketiga itu. Siapa itu? Dava tersenyum. Bapak. Aswandi berkedip. Saya? Iya. Aswandi kembali memandang gambar itu. Kenapa saya ada di sana? Dava menjawab dengan penuh keluguan. Karena dalam cerita saya, Bapak mengundang ibu untuk tinggal di rumah itu. Sari melepaskan tawa kecil yang gugup. Dava? Namun anak itu melanjutkan, supaya ibu tidak perlu kerja keras lagi. Udara seolah menjadi lebih berat. Aswandi kembali memandang gambar itu. Tidak pernah ada orang yang menggambarnya dalam sebuah cerita seperti itu. Tidak pernah. Dalam dunianya, orang-orang melihatnya sebagai pengusaha, sebagai bos, sebagai pebisnis. Namun bagi anak itu, ia adalah tokoh dalam sebuah mimpi. Sebuah mimpi di mana ibunya tidak perlu lagi bekerja keras. Dava menutup buku gambarnya. Tapi ibu bilang itu tidak akan terjadi. Aswandi mengangkat pandangannya. Kenapa? Dava menjawab dengan penuh ketenangan yang sama seperti biasanya. Karena orang kaya tidak melakukan hal-hal seperti itu. Keheningan kembali memenuhi rumah kecil itu. Aswandi merasakan nyeri yang tak terduga di dadanya. Karena anak itu tidak mengatakannya dengan rasa dendam maupun kesedihan. Ia hanya mengatakannya seperti seseorang yang menggambarkan sebuah aturan dunia, seperti sesuatu yang memang begitu adanya dan akan selalu begitu. Aswandi memandang Sari. Apa ibu yang bilang begitu? Sari menjawab dengan lembut. Saya jelaskan bagaimana dunia ini bekerja. Aswandi perlahan meletakkan tangannya di atas meja. Mungkin dunia tidak selalu bekerja seperti itu. Dava mengangkat alisnya. Berarti bisa saja terjadi. Aswandi ragu, karena ia tidak tahu harus menjawab apa. Dan untuk pertama kalinya dalam waktu yang lama, ia merasa sepenuhnya di luar zona kontrolnya. Dava berjalan menuju jendela, memandang ke arah mobil merah yang terparkir di luar. Mobilnya bagus banget. Terima kasih. Harganya berapa? Aswandi melepaskan tawa kecil. Mahal. Dava berpikir beberapa detik. Lebih mahal dari rumah ini? Aswandi memandangnya. Ia tidak mengharapkan pertanyaan itu. Iya. Dava kembali memandang mobil itu. Berarti sangat mahal. Aswandi merasakan sesuatu yang aneh, karena tiba-tiba perbandingan itu terasa absurd. Sebuah mobil yang harganya lebih mahal dari rumah seorang anak kecil. Dava kembali ke meja. Tahu tidak? Aswandi menatapnya. Apa? Dava tersenyum. Kalau sudah besar, saya mau belikan ibu rumah yang lebih besar. Aswandi memandangnya dengan seksama. Kenapa? Dava menjawab seolah itu adalah hal yang paling logis di dunia. Karena ibu terlalu keras kerjanya. Sari dengan lembut mengelus bahu anaknya. Kamu tidak perlu melakukan itu. Dava menggelengkan kepalanya. Perlu. Aswandi sedikit menundukkan kepalanya. Kenapa? Dava menjawab dengan penuh kejujuran. Karena ibu selalu memikirkan saya. Kalimat yang begitu sederhana itu seolah mengandung sebuah kebenaran yang sangat besar. Dava terus berbicara. Waktu saya sakit tahun lalu, ibu hampir tidak tidur selama beberapa hari. Sari mencoba memotongnya. Dava? Namun anak itu tampaknya tidak menyadari ketidaknyamanan ibunya. Ibu begarang semalaman untuk cek demam saya. Aswandi memandang Sari. Ia sedikit menundukkan pandangannya dengan malu. Dava melanjutkan. Dan waktu tidak ada uang untuk beli obat, ibu tetap pergi kerja. Aswandi mengerutkan dahinya. Tidak ada uang. Sari dengan cepat menjawab. Itu sudah lama, Pak. Sudah berlalu. Namun Aswandi sudah lebih memperhatikan. Apa yang terjadi? Sari ragu.
Tidak penting. Dava berbicara sebelum ibunya sempat menghentikan. Saya kena pneumonia. Aswani merasakan sedikit ketegangan di dadanya. Dava melanjutkan dengan alami. Saya dirawat di rumah sakit beberapa hari. Sari memejamkan matanya sesaat. Jelas ia tidak ingin cerita ini terungkap. Namun Dava berbicara dengan kejujuran murni anak-anak. Ibu menemani saya seharian dan abis itu pergi kerja. Aswani berkedip terkejut. Setelah dari rumah sakit, Sari mencoba meringankan situasinya. Hanya beberapa hari yang sulit saja. Namun Dava kembali berbicara. Ibu jual cincinnya. Aswani langsung mengangkat pandangannya. Cincinnya? Sari menjadi tegang. Dava, sudah. Namun anak itu melanjutkan. Cincin yang disimpan di kota kecil itu. Aswani mengamati wajah Sari dengan seksama. Ada sesuatu dalam ekspresinya. Sesuatu yang tampak seperti campuran malu dan pasrah. Cincin apa itu? Sari butuh beberapa detik untuk menjawab. Akhirnya ia berkata pelan, itu peninggalan ibu saya. Aswani merasakan guncangan emosional kecil di dadanya. Dan dijual. Sari mengangguk pelan untuk membayar sebagian obat-obatan. Keheningan kembali memenuhi rumah kecil itu. Aswani memandang sekelilingnya. Dinding-dinding yang lusuh, perabotan yang sederhana, rak kecil dengan mainan yang apa adanya. Semuanya seolah menceritakan kisah yang sama. Sebuah kisah tentang kerja keras, pengorbanan, dan martabat yang sunyi. Dava kembali mendekati meja. Tapi ibu bilang itu tidak apa-apa. Aswani memandangnya. Kenapa? Dava tersenyum, karena saya sekarang sudah sehat. Rizky merasakan sesuatu mencengkeram di tenggorokannya, karena cara anak itu mengatakannya sangat mengharukan, seolah kenyataan sederhana itu masih hidup sudah lebih dari cukup. Dava kembali membuka buku gambarnya. Lihat yang ini. Aswadi menundukkan kepalanya. Gambar itu menunjukkan sebuah rumah, namun kali ini tidak persis sama dengan gambar sebelumnya. Itu berbeda. Lebih detail, ada pohon-pohon, sebuah taman besar, dan di tengahnya sebuah figur. Laki-laki. Itu lagi-lagi bapak, kata Dava dengan senyum kecil. Aswadi mengamati gambar itu dengan seksama. Sepertinya saya sering digambar. Dava mengangkat alusnya, karena ibu sering cerita tentang bapak. Aswadi sedikit mengangkat alisnya. Oh, Dava mengangguk, bilang bapak orang yang rajin sekali bekerja. Sari dengan cepat memandang anaknya. Dava, namun anak itu terus berbicara dengan keluguan yang menjadi cirinya. Bilang bapak mulai dari bawah. Aswani terkejut. Itu yang diceritakan. Dava kembali mengangguk. Iya, Aswani memandang Sari. Ia tampak tidak nyaman. Saya hanya cerita beberapa hal saja. Dava membalik halaman lain dari buku gambar itu. Bilang kalau orang yang kerja keras bisa mengubah hidupnya. Aswadi menyandarkan lengannya di atas meja. Itu benar. Dava memandangnya dengan serius. Berarti bapak tahu betapa sulitnya memulai dari bawah. Kalimat itu mengejutkannya sepenuhnya. Dava berjalan menuju jendela, memandang ke arah mobil merah yang terparkir di luar. Mobilnya bagus banget. Terima kasih. Harganya berapa? Aswani melepaskan tawa kecil. Mahal. Dava berpikir beberapa detik. Lebih mahal dari rumah ini. Aswani memandangnya. Ia tidak mengharapkan pertanyaan itu. Iya. Dava kembali memandang mobil itu. Berarti sangat mahal. Aswani merasakan sesuatu yang aneh, karena tiba-tiba perbandingan itu terasa absurd. Sebuah mobil yang harganya lebih mahal dari rumah seorang anak kecil. Dava kembali ke meja. Tahu tidak? Aswani menatapnya. Apa? Dava tersenyum. Kalau sudah besar, saya mau belikan ibu rumah yang lebih besar. Aswani memandangnya dengan seksama. Kenapa? Dava menjawab seolah itu adalah hal yang paling logis di dunia. Karena ibu terlalu keras kerjanya. Sari dengan lembut mengelus bahu anaknya. Kamu tidak perlu melakukan itu. Dava menggelengkan kepalanya. Perlu. Aswani sedikit menundukkan kepalanya. Kenapa? Dava menjawab dengan penuh kejujuran. Karena ibu selalu memikirkan saya. Kalimat yang begitu sederhana itu seolah mengandung sebuah kebenaran yang sangat besar. Dava terus berbicara. Waktu saya sakit tahun lalu, ibu hampir tidak tidur selama beberapa hari. Sari mencoba memotongnya. Dava, namun anak itu tampaknya tidak menyadari ketidaknyamanan ibunya. Ibu begadang semalaman untuk cek demam saya. Aswani memandang Sari. Ia sedikit menundukkan pandangannya dengan malu. Dava melanjutkan. Dan waktu tidak ada uang untuk beli obat, ibu tetap pergi kerja. Aswani mengerutkan dahinya. Tidak ada uang? Sari dengan cepat menjawab. Itu sudah lama, Pak. Sudah berlalu. Namun Aswani sudah lebih memperhatikan. Apa yang terjadi? Sari ragu. Tidak penting. Dava berbicara sebelum ibunya sempat menghentikan. Saya kena pneumonia. Aswani merasakan sedikit ketegangan di dadanya. Dava melanjutkan dengan alami. Saya dirawat di rumah sakit beberapa hari. Sari memejamkan matanya sesaat. Jelas ia tidak ingin cerita ini terungkap. Namun Dava berbicara dengan kejujuran murni anak-anak. Ibu menemani saya seharian dan abis itu pergi kerja. Aswani berkedip terkejut. Setelah dari rumah sakit, Sari mencoba meringankan situasinya. Hanya beberapa hari yang sulit saja. Namun Dava kembali berbicara.
Ibu jual cincinnya. Aswani langsung mengangkat pandangannya. Cincinnya? Sari menjadi tegang. Dava, sudah. Namun anak itu melanjutkan. Cincin yang disimpan di kota kecil itu. Aswani mengamati wajah Sari dengan seksama. Ada sesuatu dalam ekspresinya. Sesuatu yang tampak seperti campuran malu dan pasrah. Cincin apa itu? Sari butuh beberapa detik untuk menjawab. Akhirnya ia berkata pelan, itu peninggalan ibu saya. Aswani merasakan guncangan emosional kecil di dadanya. Dan dijual. Sari mengangguk pelan untuk membayar sebagian obat-obatan. Keheningan kembali memenuhi rumah kecil itu. Aswani memandang sekelilingnya. Dinding-dinding yang lusuh, perabotan yang sederhana, rak kecil dengan mainan yang apa adanya. Semuanya seolah menceritakan kisah yang sama. Sebuah kisah tentang kerja keras, pengorbanan, dan martabat yang sunyi. Dava kembali mendekati meja. Tapi ibu bilang itu tidak apa-apa. Aswani memandangnya. Kenapa? Dava tersenyum, karena saya sekarang sudah sehat. Rizky merasakan sesuatu mencengkeram di tenggorokannya, karena cara anak itu mengatakannya sangat mengharukan, seolah kenyataan sederhana itu masih hidup sudah lebih dari cukup. Dava kembali membuka buku gambarnya. Lihat yang ini. Aswadi menundukkan kepalanya. Gambar itu menunjukkan sebuah rumah, namun kali ini tidak persis sama dengan gambar sebelumnya. Itu berbeda. Lebih detail, ada pohon-pohon, sebuah taman besar, dan di tengahnya sebuah figur. Laki-laki. Itu lagi-lagi bapak, kata Dava dengan senyum kecil. Aswadi mengamati gambar itu dengan seksama. Sepertinya saya sering digambar. Dava mengangkat alusnya, karena ibu sering cerita tentang bapak. Aswadi sedikit mengangkat alisnya. Oh, Dava mengangguk, bilang bapak orang yang rajin sekali bekerja. Sari dengan cepat memandang anaknya. Dava, namun anak itu terus berbicara dengan keluguan yang menjadi cirinya. Bilang bapak mulai dari bawah. Aswani terkejut. Itu yang diceritakan. Dava kembali mengangguk. Iya, Aswani memandang Sari. Ia tampak tidak nyaman. Saya hanya cerita beberapa hal saja. Dava membalik halaman lain dari buku gambar itu. Bilang kalau orang yang kerja keras bisa mengubah hidupnya. Aswandi menyandarkan lengannya di atas meja. Itu benar. Dava memandangnya dengan serius. Berarti Bapak tahu betapa sulitnya memulai dari bawah. Kalimat itu mengejutkannya sepenuhnya. Sesaat, Aswandi merasakan seolah waktu berhenti. Karena Dava tidak mengatakannya dengan nada menyalahkan atau menuduh. Ia hanya mengatakannya sebagai sebuah kesimpulan yang logis. Jika Aswandi tahu rasanya memulai dari bawah, maka ia seharusnya mengerti apa yang dialami ibunya. Aswandi menarik nafas dalam-dalam. Iya, saya tahu. Dava tersenyum. Berarti Bapak pasti mengerti kenapa ibu bekerja keras. Sari memejamkan matanya sesaat. Jelas ia tidak ingin percakapan itu mengambil arah seperti itu. Namun sudah terlambat. Dava telah membuka sebuah pintu emosional yang tidak bisa lagi Aswandi abaikan. Dava, kata Sari dengan lembut. Pak Aswandi tidak datang ke sini untuk mendengar cerita kita. Namun Aswandi mengangkat tangannya. Tidak apa-apa. Lalu ia kembali memandang anak itu. Saya ingin mendengar. Dava tampak puas dengan jawaban itu. Ia kembali memandang buku gambarnya. Ada satu lagi. Aswandi menunggu. Dava membalik beberapa halaman. Akhirnya ia berhenti pada gambar yang berbeda. Itu adalah gambar yang lebih gelap, dibuat dengan warna-warna yang lebih lembut. Gambar itu menunjukkan rumah kecil tempat mereka berada. Namun ada sesuatu yang berbeda. Sebuah figur perempuan duduk sendirian di depan meja, dengan kepala sedikit tertunduk dan air mata yang tergambar di wajahnya. Aswandi merasakan sedikit merinding di punggungnya. Kapan kamu menggambar ini? Dava menjawab dengan tenang. Beberapa bulan lalu. Aswandi mengangkat pandangannya. Kenapa? Dava ragu sesaat, lalu berkata pelan. Hari itu ibu sedang sedih. Sari langsung menjadi tegang. Dava, namun anak itu melanjutkan. Ibu pikir saya sudah tidur. Aswandi merasakan sesuatu perlahan mencengkram di dalam dirinya. Kenapa ibu sedih? Dava menjawab dengan kejujuran yang hanya dimiliki anak-anak. Karena ibu takut kehilangan pekerjaannya. Udara di ruangan itu seolah menjadi lebih berat. Aswandi memandang Sari. Kali ini ia tidak menghindari pandangannya. Namun di matanya ada sebuah emosi yang sebelumnya tidak ada. Itu sudah lama, katanya dengan tenang. Namun Aswandi tahu persis momen apa yang dimaksudnya. Ia ingat betul minggu itu. Ia sedang meninjau pengeluaran rumah dan memutuskan untuk memangkas beberapa biaya, termasuk biaya untuk para asisten.
Ia sempat mempertimbangkan untuk memberhentikan 2 orang karyawan. Salah satunya adalah Sari. Akhirnya ia tidak melakukannya, namun itu adalah kemungkinan yang nyata. Dan kini, ia memahami sesuatu yang tidak pernah ia pertimbangkan sebelumnya. Sementara baginya itu hanyalah satu keputusan bisnis lagi. Bagi Sari, itu adalah ancaman langsung terhadap stabilitas hidupnya, terhadap keamanan anaknya. Dava berbicara lagi. Tapi habis itu semua jadi baik-baik saja. Aswandi memandangnya. Kenapa? Dava tersenyum. Karena ibu bilang kalau akan bertawakal kepada Allah. Sari menarik nafas dalam-dalam. Dava, namun anak itu tampaknya telah menyelesaikan ceritanya. Ia menutup buku gambar itu perlahan, dan sekarang semuanya sudah lebih baik. Aswandi kembali mengamati rumah kecil itu. Perabot, meja, gelas yang kosong, nasi yang disimpan, dan tiba-tiba ia memahami sesuatu yang memukul dirinya dengan kejernihan yang brutal. Semuanya memang lebih baik, namun tetap saja sangat sulit. Perjuangan itu masih ada. Pengorbanan itu masih ada. Hanya saja Sari menanggungnya dalam diam, tanpa ada yang tahu, tanpa ada yang memperhatikan. Aswandi perlahan meletakkan tangannya di atas meja. Sari, ia mengangkat pandangannya. Iya, Pak. Aswandi ragu beberapa detik, lalu menanyakan sesuatu yang tidak pernah ia tanyakan sebelumnya dalam hidupnya. Ibu bahagia? Sari tampak terkejut dengan pertanyaan itu. Itu bukan sesuatu yang pernah ditanyakan bosnya sebelumnya. Ia berpikir beberapa detik sebelum menjawab. Saya punya Dava. Aswandi menyunggu. Ia melanjutkan. Itu sudah cukup buat saya. Jawabannya sederhana, namun memiliki bobot yang sangat besar. Aswandi menundukkan pandangannya ke buku gambar yang masih ada di atas meja. Kemudian terjadi sesuatu yang tidak diduga. Dava menyajukan satu pertanyaan terakhir. Sebuah pertanyaan yang akan mengubah sepenuhnya apa yang Aswandi rasakan. Tahu tidak? Aswandi mengangkat kepalanya. Apa? Dava memandangnya dengan senyum yang lembut. Ibu bilang kalau Bapak setiap hari bawa banyak uang di mobil. Aswandi mengkerutkan dahinya. Uang? Dava mengangguk. Bilang Bapak sangat kaya. Aswandi melepaskan tawa kecil. Mungkin iya. Dava sedikit memiringkan kepalanya, dan kemudian mengajukan pertanyaan yang langsung menembus jantung pengusaha muda itu. Terus kenapa Bapak kelihatan sedih? Aswandi terdiam sepenuhnya, karena saat itu ia memahami sesuatu yang tidak pernah ia pahami sebelumnya. Semua uang di dunia ini tidak pernah mengajarinya untuk melihat apa yang benar-benar penting. Dan anak kecil itu mulai menunjukkan kepadanya sebuah kebenaran yang akan mengubah hidupnya selamanya. Pertanyaan Dava masih tergantung di udara. Terus kenapa Bapak kelihatan sedih? Aswandi tidak langsung menjawab. Bahkan tidak bisa. Karena untuk pertama kalinya dalam waktu yang lama, seseorang telah melihat melampaui jasnya yang elegan, melampaui mobilnya yang mahal, melampaui citra pria suksesnya. Seorang anak kecil berusia 7 tahun telah melihat sesuatu yang tidak ada orang lain yang tampak memperhatikannya. Ia telah melihat kesedihan itu. Aswandi perlahan meletakkan tangannya di atas meja. Sari, ia mengangkat pandangannya. Iya, Pak. Aswandi ragu beberapa detik, lalu menanyakan sesuatu yang tidak pernah ia tanyakan sebelumnya dalam hidupnya. Ibu bahagia? Sari tampak terkejut dengan pertanyaan itu. Itu bukan sesuatu yang pernah ditanyakan bosnya sebelumnya. Ia berpikir beberapa detik sebelum menjawab. Saya punya Dava? Aswandi menunggu. Ia melanjutkan. Itu sudah cukup buat saya? Jawabannya sederhana, namun memiliki bobot yang sangat besar. Aswandi menundukkan pandangannya ke buku gambar yang masih ada di atas meja. Kemudian terjadi sesuatu yang tidak diduga. Dava mengajukan satu pertanyaan terakhir. Sebuah pertanyaan yang akan mengubah sepenuhnya apa yang Aswandi rasakan. Tahu tidak? Aswandi mengangkat kepalanya. Apa? Dava memandangnya dengan senyum yang lembut. Ibu bilang kalau Bapak setiap hari bawa banyak uang di mobil. Aswandi mengkerutkan dahinya. Uang? Dava mengangguk. Bilang Bapak sangat kaya. Aswandi melepaskan tawa kecil. Mungkin iya. Dava sedikit memiringkan kepalanya, dan kemudian mengajukan pertanyaan yang langsung menembus jantung pengusaha muda itu. Terus kenapa Bapak kelihatan sedih? Aswandi terdiam sepenuhnya, karena saat itu ia memahami sesuatu yang tidak pernah ia pahami sebelumnya. Semua uang di dunia ini tidak pernah mengajarinya untuk melihat apa yang benar-benar penting.
Dan anak kecil itu mulai menunjukkan kepadanya sebuah kebenaran yang akan mengubah hidupnya selamanya. Pertanyaan Dava masih tergantung di udara. Terus, kenapa Bapak kelihatan sedih? Aswandi tidak langsung menjawab, bahkan tidak bisa, karena untuk pertama kalinya dalam waktu yang lama, seseorang telah melihat melampaui jasnya yang elegan, melampaui mobilnya yang mahal, melampaui citra pria suksesnya. Seorang anak berusia 7 tahun telah melihat sesuatu yang tidak ada orang lain yang tampak memperhatikannya. Ia telah melihat kesedihan itu. Aswandi menundukkan pandangannya ke meja. Jari-jarinya bertumpu di atas kayu yang usang, perlahan mengikuti bekas-bekas kecil waktu yang menutupi permukaannya. Sari mengamati dalam diam. Ia tidak berkata apa-apa, namun dalam pandangannya ada sesuatu yang baru, sesuatu yang tidak ada di sana ketika Aswandi pertama kali tiba. Mungkin pengertian, mungkin rasa ingin tahu, mungkin sekedar intuisi bahwa sesuatu yang penting sedang terjadi. Dava kembali berbicara. Ibu bilang kalau seseorang sedang sedih itu karena ada yang kurang. Aswandi perlahan mengangkat pandangannya. Oh ya? Dava mengangguk dengan yakin. Iya, lalu mengangkat bahunya. Kadang kurang makan. Ia memandang piring di atas meja. Kadang kurang uang, lalu memandang ibunya. Tapi kadang kurang teman. Kata-kata itu memukul sesuatu yang dalam di dalam Aswandi, karena tanpa menyadarinya, anak itu telah menggambarkan dengan tepat apa yang ia rasakan selama bertahun-tahun. Rumah yang besar, garasi penuh mobil, rekening bank dengan angka-angka yang tampak tidak nyata. Namun malam-malam yang panjang dan sunyi, terlalu sunyi. Rizky sedikit bersandar di kursinya. Ibumu sangat bijaksana. Dava tersenyum. Iya, Sari melepaskan tawa kecil yang malu-malu. Jangan berlebihan, Dava. Namun anak itu tampak yakin. Itu benar. Dava kembali memandang Aswandi. Tahu lagi tidak? Apa? Anak itu berpikir beberapa detik lalu mengatakan sesuatu yang membuat Aswandi merasakan gumpalan yang tak terduga di tenggorokannya. Kalau ibu lagi capek, ibu duduk di sana. Ia menunjuk sebuah kursi dekat jendela dan memandang keluar. Aswandi memandang kursi itu. Itu adalah kursi sederhana dari kayu usang karena sering digunakan. Dava melanjutkan. Kadang ibu diam lama sekali. Sari menundukkan pandangannya. Dava, namun anak itu terus berbicara. Pernah saya tanya, ibu lagi mikirin apa? Aswandi merasakan perhatiannya terpusat sepenuhnya pada setiap kata. Terus ibu bilang apa? Dava menjawab dengan tenang. Bilang lagi mikirin masa depan. Aswandi menarik nafas perlahan. Masa depan bagian mana? Dava memandang ibunya, lalu kembali memandang Aswandi. Masa depan saya. Keheningan kembali memenuhi rumah kecil itu. Namun kali ini, keheningan itu memiliki bobot yang berbeda, jauh lebih dalam. Aswandi mengamati Sari. Untuk pertama kalinya, ia tidak melihatnya sebagai perempuan yang membersihkan rumahnya. Ia melihatnya sebagai seorang ibu. Seorang ibu yang memanggul beban sebuah masa depan di bahunya. Masa depan anaknya. Dava berjalan menuju jendela, memandang ke halaman, lalu kembali berbicara. Tahu lagi tidak, ibu bilang apa? Aswandi memandangnya. Apa? Dava menjawab dengan senyum kecil. Bilang uang bisa beli banyak hal. Aswandi menunggu. Dava menyelesaikan kalimatnya. Tapi tidak bisa beli waktu. Kata-kata itu menembus sesuatu di dalam dada Aswandi. Karena selama bertahun-tahun, ia telah mengorbankan persis itu. Waktu. Waktu bersama teman, waktu bersama keluarga, waktu untuk apapun selain pekerjaan. Semuanya untuk membangun sebuah kehidupan yang kini tampak tidak lengkap. Dava kembali ke meja, duduk di depan Aswandi. Tahu tidak apa? Anak itu menyandarkan lengannya di atas meja. Saya rasa makanya Bapak datang hari ini. Aswandi sedikit mengangkat alisnya. Kenapa? Dava memandangnya, langsung ke mata. Karena Bapak mau ngobrol sama seseorang. Pernyataan itu begitu langsung sehingga Aswandi tidak tahu harus menjawab apa. Mungkin anak itu benar. Mungkin ia datang ke tempat itu karena alasan yang bahkan ia sendiri belum sepenuhnya mengerti. Mungkin bukan karena rasa ingin tahu. Mungkin ada sesuatu yang lebih dalam. Sesuatu yang sudah lama mencari jalan keluar. Sari memecah keheningan dengan lembut. Pak Aswandi, saya tidak ingin semua ini jadi... Kalimat Sari tergantung di udara. Pak Aswandi, saya tidak ingin semua ini jadi tidak nyaman. Aswandi menggelengkan kepalanya dengan pelan. Ini tidak nyaman. Suaranya kini lebih tenang, lebih lembut. Ini perlu. Sari mengamatinya dalam diam. Selama bertahun-tahun ia telah bekerja di rumah mewah yang besar itu, tanpa pernah membayangkan bahwa suatu hari, bosnya akan duduk di dapur kecilnya mendengarkan kisah hidupnya. Namun ia ada di sana.
Tanpa tergesa-gesa, tanpa telepon, tanpa rapat, hanya mendengarkan. Dava menyadarkan sikunya di atas meja. Jadi sekarang Baba sudah tidak sedih. Aswandi melepaskan senyum kecil, sedikit berkurang. Dava tampak puas dengan jawaban itu. Bagus. Anak itu bangkit dan kembali berjalan menuju jendela. Di luar, matahari mulai perlahan turun. Sore sedang berubah menjadi malam. Angin sepoi-sepoi menggerakkan sebikit tanaman di halaman kecil itu. Aswandi mengamati pemandangan itu beberapa detik, lalu kembali memandang Sari. Saya mau tanya sesuatu. Sari mengangguk dengan tenang. Tentu. Aswandi ragu sesaat, namun akhirnya berbicara. Kenapa ibu tidak pernah bilang apa-apa kepada saya? Sari sudah mengenal pertanyaan itu. Ia tahu suatu saat pertanyaan itu akan datang. Karena memang tidak perlu. Aswandi sedikit menggelengkan kepalanya. Sekarang saya mengerti. Sesuatu. Sari memandangnya. Apa? Aswandi meletakkan tangannya di atas meja. Selama bertahun-tahun, saya pikir kesuksesan itu adalah membangun perusahaan, menghasilkan uang, terus berkembang. Sari diam. Aswandi melanjutkan, tapi hari ini saya sadar, ada orang-orang yang membangun sesuatu yang jauh lebih sulit. Sari sedikit menundukkan kepalanya. Maksud Bapak? Aswandi memandang ke arah Dava. Anak itu sedang bermain dengan mobil-mobilan kecil dekat jendela, membangun sebuah kehidupan. Sari tidak langsung menjawab, namun matanya mencamikan emosi yang tenang. Aswandi kembali berbicara, dan ibu melakukannya sendirian. Sari menarik nafas dalam-dalam. Tidak sepenuhnya sendirian. Ia memandang Dava. Saya punya dia. Anak itu mengangkat kepalanya dari lantai. Lagi ngomongin saya ya? Aswandi tersenyum. Iya. Anak itu kembali bermain. Aswandi diam beberapa detik, lalu mengatakan sesuatu yang tidak pernah ia katakan dalam hidupnya sebelumnya. Sari, saya ingin minta maaf. Perempuan itu memandangnya dengan terkejut. Minta maaf? Iya. Kenapa? Aswandi menarik nafas perlahan. Karena selama 5 tahun, ibu ada di rumah saya dan saya tidak pernah meluangkan waktu untuk mengenal ibu. Sari menggelengkan kepalanya dengan lembut. Bapak tidak perlu minta maaf untuk itu. Namun Aswandi melanjutkan. Perlu, kata-katanya tegas. Karena hari ini saya memahami sesuatu yang tidak pernah saya lihat sebelumnya. Sari mengamatinya dengan seksama. Aswandi sedikit menundukkan pandangannya. Sementara saya memikirkan bisnis, ibu sedang berjuang untuk sesuatu yang jauh lebih penting. Sari diam. Aswandi kembali mengangkat kepalanya untuk Dava. Dava mengangkat tangannya dari lantai. Saya ada di sini. Aswandi tertawa pelan. Saya tahu, anak itu kembali bermainnya. Sari berbicara dengan tenang. Kita semua punya perjuangan masing-masing. Palidara mengangguk perlahan. Tapi tidak semua orang menghadapinya dengan martabat yang sama. Keheningan kembali memenuhi ruangan. Namun kali ini itu adalah keheningan yang berbeda. Lebih ringan, lebih hangat. Dava meletakkan mobil-mobilannya di atas meja. Boleh saya tanya sesuatu? Aswandi tersenyum. Boleh. Bapak akan kembali lagi? Aswandi memandangnya dengan terkejut. Kembali lagi? Dava mengangguk. Iya. Kemana? Kesini. Ngunjungin kami. Aswandi ragu. Itu bukan pertanyaan yang rumit. Namun baginya itu mewakili sesuatu yang baru, sesuatu yang berbeda. Selama bertahun-tahun, hidupnya dipenuhi dengan jadwal yang ketat. Semuanya direncanakan, semuanya terorganisir. Namun, kini rumah kecil itu tampak menawarkan sesuatu yang tidak pernah dimiliki rumah mewahnya. Kehangatan, kemanusiaan, kehidupan. Aswandi memandang Sari. Ia tidak berkata apa-apa, hanya menunggu. Aswandi kembali memandang Dava. Kalau kalian mengundang saya, iya. Anak itu langsung tersenyum lebar. Berarti Bapak sudah diundang. Sari melepaskan tawa kecil. Dava. Namun Aswandi tersenyum. Saya terima undangannya. Dava mengangkat kedua tangannya dengan antusias. Asik. Lalu ia berjalan ke dapur. Saya mau ambil nasi lagi. Sari dengan cepat bangkit. Sudah tidak banyak lagi. Dava berhenti. Kalau begitu disimpan buat besok. Aswandi mengamati adegan itu. Kalimat sederhana itu kembali mengingatkannya pada sesuatu. Di rumahnya tidak pernah ada pikiran untuk menyimpan untuk besok. Selalu ada lebih. Namun di sini, setiap sumber daya kecil sangat berharga. Aswandi berdiri. Sari, ia berbalik ke arahnya. Iya, besok saya minta ibu datang ke kantor saya. Sari sedikit mengerutkan dahinya. Ke kantor Bapak? Iya. Ia tampak bingung. Ada apa, Pak? Aswandi menggelengkan kepalanya.
Tidak ada apa-apa. Lalu ia kembali memandang rumah kecil itu. Meja, jendela, buku gambar. Saya hanya ingin membuat beberapa perubahan. Sari tidak sepenuhnya mengerti. Perubahan? Aswandi tersenyum lembut. Perubahan yang sudah seharusnya saya buat sejak lama. Dava kembali ke meja. Perubahan yang bagus. Aswandi memandangnya. Sangat bagus. Anak itu mengangguk dengan setuju. Kalau begitu, oke. Aswandi berjalan menuju pintu. Langit sudah mulai gelap. Sebelum keluar, ia berbalik ke arah Sari. Terima kasih. Ia tampak terkejut. Kenapa? Aswandi menjawab dengan tulus. Karena hari ini kalian mengajari saya sesuatu yang tidak pernah diajarkan siapapun kepada saya. Dava mengangkat tangannya. Saya ikut bantu loh. Aswandi tertawa. Iya. Kalian ngajarin apa? Aswandi memandang anak itu, lalu memandang Sari, dan akhirnya mengatakan sesuatu yang lahir dari lubuk hatinya yang paling dalam. Bahwa nilai sejati seseorang tidak diukur dari apa yang ia miliki. Ia berhenti sejenak, melainkan dari apa yang ia mampu berikan. Dava tersenyum. Ibu saya banyak kasihnya. Aswandi mengangguk. Iya. Lalu ia membuka pintu dan keluar ke halaman kecil itu. Ia berjalan menuju mobilnya. Namun sebelum masuk, ia berhenti sejenak. Ia memandang rumah kecil itu sekali lagi. Dan untuk pertama kalinya dalam bertahun-tahun, ia merasakan sesuatu yang berbeda di dadanya. Itu bukan ambisi, bukan tekanan, bukan tanggung jawab. Itu adalah sesuatu yang jauh lebih sederhana. Rasa syukur. Karena sore itu, di rumah sederhana asisten rumah tangganya, pengusaha muda Aswandi telah menemukan sesuatu yang tidak pernah diajarkan bisnis manapun di dunia. Bahwa kekayaan terbesar tidak ada di rekening bank, tidak ada di mobil-mobil mewah, tidak ada di rumah-rumah megah. Kekayaan sejati hidup di tempat-tempat yang jauh lebih sederhana. Pada seorang ibu yang berjuang setiap hari untuk anaknya, pada seorang anak yang berbagi nasinya, pada sebuah rumah kecil yang penuh dengan cinta. Dan sementara mobil merah itu perlahan menjauh melalui jalan tanah di kampung itu, Aswandi memahami sesuatu yang akan mengubah hidupnya selamanya. Terkadang pelajaran-pelajaran terpenting dalam hidup tidak dipelajari di ruang-ruang rapat, melainkan dipelajari di dapur-dapur yang sederhana, di mana hatu berbicara lebih keras daripada uang.